Terima kasih. Mohon maaf, saya mohon izin menggunakan masker karena berada di kantor, jadi mau tidak mau harus menggunakan masker. Oke, hari ini kita akan melanjutkan presentasi terkait dengan blueprint dari yang sudah Bapak Ibu susun, karena kemarin kita menemukan bahwa sebagian besar blueprint yang sudah Bapak Ibu susun itu masih terdapat kekurangan terutama di bagian referensi pendukung. Maka hari ini saya ingin menunjukkan beberapa contoh yang tadi pagi sudah saya temukan. Maaf kalau yang mengirim sekali lagi setelah jam 6 mungkin saya belum sempat melihat karena jam 6 biasanya anak kecil sudah bangun dan udah pegang anak, sudah tidak kepegang pekerjaan yang lain. Oke, jadi tadi saya agak lupa tadi punya siapa ya, Mbak Elsa atau Mbak siapa tadi yang saya koleksi tadi pagi ya? Mbak Elsa, ada ya Mbak Elsa ya? Iya Pak. Punya Mbak Elsa yang saya minta untuk presentasikan tadi ya? Oh iya Pak. Ya, oke Mbak Elsa, mohon nanti bisa coba dipresentasikan Mbak supaya teman-teman nanti mendapatkan insight mungkin untuk penulisannya. Tadi Bu Jum ini juga sudah saya berikan feedbacknya. Nah, sebelum kita lihat presentasi Mbak Elsa, apakah ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu? Silakan. Belum ada ya? Ya Pak Fajar, sepertinya sudah saya kembalikan juga ya kemarin ya Pak Fajar ya? Sudah Pak, masih nyari yang terkait pendidikan Pak, itu karena nanti kalau tidak terkait pendidikan nanti dipertanyakan nanti Pak, ke-PEP-annya ya. Ya Pak. Baru memikirkan Pak ini yang relevan yang mana gitu. Oke, monggo bisa segera diputuskan nanti supaya waktu Bapak bisa lebih efisien. Oke, mari kalau ada pertanyaan dulu sebelum Mbak Elsa presentasi. Belum? Kemarin yang belum presentasi siapa saja ya? Halo, yang belum presentasi siapa saja kemarin? Kan kemarin belum sempat belum semua sempat ya untuk presentasi. Kayaknya ada beberapa yang belum. Kita akan coba lihat nanti. Oke, kita mulai dulu dengan punya Mbak Elsa. Monggo Mbak Elsa. Sudah dilihat semuanya? Sudah terlihat? Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk tugas penulisan karya ilmiah ini, saya mengambil tema manajemen stres akademik siswa selama pembelajaran daring COVID-19. Jadi pertama-tama saya menentukan dulu list-list apa saja yang akan saya bahas di background atau latar belakangnya. Nah, yang pertama itu saya membahas tentang munculnya COVID di Indonesia, bagaimana sektor pendidikan yang terganggu dan semua pembelajaran tatap muka menjadi daring. Selanjutnya saya akan membahas terdapat kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kemudian yang muncul selama pembelajaran daring, kemudian dari salah satu masalah itu yaitu adanya tekanan pada siswa berupa kecemasan. Nah, akumulasi dari kecemasan ini bisa menimbulkan stres pada siswa. Stres dalam hal pembelajaran biasa juga disebut dengan stres akademik. Nah, dari sini pada akhirnya kita butuh solusi untuk menghadapi stres ini. Diperlukan manajemen untuk mengolah stres akademik siswa selama masa pandemi. Nah, selanjutnya ini draft yang saya susun berdasarkan blueprint-nya. Jadi pertama saya membahas tentang pandemi COVID yang muncul di awal tahun 2020. Dia membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. Nah, di sini ada data juga dari UNESCO tentang anak-anak usia sekolah yang terkena dampak. Paragraf selanjutnya tentang kebijakan dari Kementerian Pendidikan tentang penerapan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Di sini saya kutip juga tentang pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah konsep pembelajaran yang lebih menekankan pada ketelitian dan sebagainya.
Nah, setelah membahas pembelajaran daring, saya memaparkan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring ini. Dari beberapa pendapat, saya sudah uraikan kelebihannya dan kekurangannya. Di salah satu kekurangannya, saya mengambil di paragraf terakhir, kalimat terakhir tentang banyaknya tugas yang diberikan guru membuat banyak siswa stres dalam menjalani pembelajaran daring. Jadi rata-rata referensi yang saya ambil ini tahun 2020 yang baru-baru saja diteliti. Tapi kekurangan saya di sini masih belum mengambil beberapa jurnal internasional. Jadi nanti akan saya tambahkan. Nah, ada hasil penelitian yang menunjukkan tentang ketika siswa dievaluasi, maka tingkat kecemasan, depresi, dan stresnya itu lebih tinggi dari masa-masa normal. Halo? Putus ya Mbak Elsa ya? Masih terdengar suara Mbak Elsa, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Oh. Normal. Dan penelitian kedua dari Livana tentang tugas pembelajaran ini. Itu saja saya kira, Pak. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Ada saya tambah nanti satu komentar lagi sebentar. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dulu. Jadi Mbak Elsa ya. Iya. Maaf tadi. Halo, monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dulu terkait dengan draftnya Mbak Elsa tadi. Terputus. Belum ada? Oke Mbak Elsa, nanti mohon di bagian bawah juga di paragraf terakhir Mbak Elsa itu mohon nanti bisa dipastikan bahwa di situ sebentar Mbak Stiwahyu saya masuk. Mohon bisa dipastikan di situ bahwa Mbak Elsa sudah melihat apa namanya literatur review yang lain dan di situ memang belum ada apa namanya penelitian yang sama terkait melihat bagaimana stres akademik itu di dalam pandemi ini, atau yang kedua sudah dilakukan tapi di tempat lain misalnya bukan di Indonesia atau di level yang lain misalnya baru di SMP belum dilakukan di SMA seperti itu Mbak Elsa. Jadi itu kan salah satu apa namanya gap atau mengapa penelitian itu masih urgent. Jadi misalnya dari membaca Google Scholar, kemudian Progress dan juga database yang lain, Mbak Elsa menemukan bahwa selama ini yang ada masih pada masa non-pandemi, sedangkan pada masa pandemi itu belum ada. Maka saya ingin mengungkap itu. Atau kalau sudah ada di masa pandemi, tapi baru ada di US atau di misalnya di daerah misalnya di Afrika, tapi di Indonesia belum ada. Atau di Indonesia, di Jakarta sudah ada, tapi di Jogja belum ada, karena karakteristik siswanya kan berbeda. Atau misalnya yang ada baru di SMP, di SMA belum ada. Atau bahkan di SMP sudah ada, di universitas atau di PT belum ada. Maka level itu yang berbeda itu yang nanti harapannya akan bisa memperkaya apa namanya hasanah keilmuan kalau dalam bahasa Indonesia, karena harapannya sebuah penelitian itu kan mengembangkan atau memperkaya keilmuan yang sudah ada atau teori yang sudah ada. Begitu nih Mbak Elsa ya? Iya Pak, siap. Ya, oke. Ya. Terima kasih Mbak Elsa. Dulu Mas dan Mbak Bapak Ibu waktu menulis skripsi seperti apa? Apakah tanpa referensi? Jangan-jangan di chapter satunya, karena saya itu menemukan gini. Mahasiswa saya yang S1 itu dulu sekitar sebelum 2017 itu, saya sering dikomplain mahasiswa karena saya meminta mereka menyediakan data dan referensi di chapter 1 di background itu, tapi mereka bilang, Pak, ada dosen yang mengatakan tidak boleh ada referensi, tidak boleh ada data di background. Itu tuh saya bingung juga. Yang menjadi masalah itu sebenarnya apa? Kalau masalah hanya sekedar argumen kita kan tidak bisa, masalah harus klaim atau argumen yang kita buat itu harus berdasarkan data ataupun
berdasarkan referensi yang sudah ada, hasil penelitian sebelumnya misalnya. Gitu, Ge. Nah, nanti sebagian kemarin yang saya temukan di kelas ini, karena mungkin masih awal ya, kita kan baru pertemuan keempat, pasti akan banyak di situ. Dan ini kan pendahuluan atau introduction di sini kan, atau background ini kan sebenarnya sudah masuk dua hal, yaitu background itu sendiri dan yang kedua adalah kajian pustakanya. Jadi memang dia agak cukup lama, nanti kita porsinya kita bisa cek lagi, bisa kita tambahkan. Oke, Mbak Elsa, terima kasih. Kemarin yang belum siapa? Monggo Bapak Ibu. Yuk. Ya, monggo Mbak Adila. Kelihatan semuanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Oke, di sini saya akan menganalisis buku berdasarkan literasi sains. Nah, dalam literasi sains itu tujuannya itu untuk menganalisis dan mendeskripsikan ruang lingkup literasi sains buku IPA kelas 9 pada bab tertentu dengan 2 semester. Jadi tiap semester itu diambil 1 bab. Jadi ada 2 bahasan. Nah, nanti untuk indikator literasi sainsnya itu ada 4 menurut Ciapeta, karena ini sumber literasi sains itu dari Ciapeta ini. Kemudian hasil yang diharapkan itu buku yang dianalisis sudah memenuhi 4 kategori literasi sains. Begitu gambarannya. Nah, kemudian ini saya awali dari revolusi industri 4.0 dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan iptek, dan teknologi. Nah, selain itu saya juga mulai membahas literasi sains. Kalau literasi sains itu yang utama untuk saat ini, karena dalam PISA itu tuh Indonesia tuh masih berada di urutan ke-74 dari 80 negara. Nah, sebenarnya di sini tuh saya juga ingin menambahkan dari TIMSS, tapi masih belum saya tambahin yang seperti itu. Kemudian di sini saya juga menambahkan penyebab Indonesia rendah dalam pencapaian literasi sains itu karena kurangnya media pembelajaran, sistem pendidikan yang diterapkan, terus pemilihan sumber belajar dan daya belajar. Nah, saya langsung masuk ke medianya, yaitu berupa buku teks. Nah, selain itu di sini ada pengelompokan analisis sains yang tadi saya sebutkan di awal itu ada 4, yaitu pengetahuan sains, terus penyelidikan sains, terus sains sebagai cara berpikir, dan interaksi iptek dan masyarakat. Dan tiap-tiap 4 kategori itu terdapat beberapa subkategori seperti itu. Kemudian lalu saya mengambil penelitian yang sudah dilakukan, yaitu tentang perbandingan kualitas buku BSE dan non-BSE. Nah, setelah itu saya juga mengambil penelitian yang mengembangkan dan menguji pengaruh buku guru dan buku siswa, dan penelitian untuk mendeskripsikan ruang lingkup literasi sains pada buku pelajaran biologi di SMA, seperti itu. Nah, terus di sini saya tujuannya itu untuk mendeskripsikan dan menganalisis buku pelajaran IPA kelas 9. Kemungkinan kalau untuk buku IPA kelas 9 kan di SMP kan masih umum ya, maksudnya fisika, kimia, biologinya itu masih jadi satu, seperti itu, Pak. Sampun, terima kasih. Oke, monggo Bapak Ibu, Mas dan Mbak bisa memberikan feedback atau komentar untuk draftnya Mbak Adila. Tadi pagi ngirim ya Mbak ya? Iya. Maaf, saya belum sempat baca, barusan saya cek ada di yang kemarin sudah diadres ya Mbak ya, beberapa feedback dari saya kan kemarin. Udah, ini saya menambahkan di bagian sininya. Oke. Sini, terus sama ini Pak.
penambahan Oke. buku. Jadi penguat buku itu berfungsi nggak sih untuk menjadi rendahnya literasi siswa seperti itu? Ya, monggo Mas dan Mbak bisa memberikan feedback untuk Mbak Adila, naskahnya Mbak Adila, karena tugas untuk minggu depan adalah mulai dari saat ini, nanti kan dalam waktu, sebentar Pak Silahim kalau masuk, dalam waktu sekitar 3 hari, Mas dan Mbak, Bapak Ibu, Mas dan Bapak Ibu nanti akan saya minta untuk memfinalkan draftnya, bukan hanya blueprintnya. Setelah itu kira-kira 3 hari cukup tidak? Insya Allah Pak. Kurang, Pak. Ya. Karena gini, untuk minggu depan itu kan sudah masuk minggu kelima, nanti Bapak Ibu akan saya minta untuk mereview draft introduction atau background atau latar belakang dari naskah yang sudah disusun oleh teman Bapak Ibu satu kelas ini. Misalnya nanti Adila akan tukeran naskah dengan Pak Elsa atau dengan siapa, saling mereview seperti itu dan dilaporkan. Nah, itu tugas untuk minggu depan. Maka kita deal-dealan saja dulu, kira-kira akan selesai dalam waktu berapa hari untuk naskah Bapak Ibu. Ya, tak kira tadi ada yang mau disampaikan Pak Rehatul. Monggo, ada yang ingin disampaikan dulu? Kira-kira berapa hari butuhnya? Karena nanti kalau saya maksa akhir pekan ini harus selesai ditukarkan ke temannya, ya nggak adil karena kan harus dua dari tempat Bapak Ibu juga. Sepekan gimana Pak? Ya? Kalau misalnya sepekan gimana? Sepekan itu berapa hari? 7 hari? Iya. Masalahnya minggu depan harus sudah presentasi untuk reviewnya. Oh gitu. Ya. Nanti kalau seminggu belum review, saya keenaan nanti saya kan tidak ada pekerjaan. Tapi kalau Mas dan Bapak Ibu nanti mulai mereview kan saya ada feedback lagi di minggu ke depan. Rabu ya, berarti masih ada 2 hari untuk mereview. Cukup enggak kira-kira? Ini Cukup yang ya? Introduction aja kan Pak? Iya, baru introduction, belum ke arah metode dan lain-lain. 5 hari gimana Pak? Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selasa berarti ya? Selasa. Oke, Rabu, Kamis digunakan untuk mereview. Deal? Deal. Deal. Ada yang keberatan enggak? Belum ada? Belum. Oke, berarti Selasa nanti tolong di grup disampaikan siapa yang mengecek punya siapa ya, misalnya Pak Fajar ngecek punya Bu Jumini atau saling ngecek gitu loh. Jadi tukeran draft kemudian nanti saling dicek. Itu ya, itu yang itu nanti, berarti ya. satu orang satu. Satu orang satu saja, nggak usah satu. Nanti kalau satu mengoreksi banyak kasihan nanti. Ini yang koreksi Pak. Satu saja. Jadi kita tidak mencari kesalahan ya, tapi saya ingin Bapak Ibu yang ada di sini nanti saling bisa melihat di situ, karena ternyata draft yang bagus, berarti saya melihat punya teman saya ini draftnya bagus, maka saya akan coba untuk memformulasikannya yang seperti itu. Atau tolong ini yang punya itu kurang bagian ini, tolong dilengkapi. Jadi saling membangun saja. Semangatnya bukan menjatuhkan, tapi kita saling membantu. Tapi nanti itu ya. masukan dari Bapak kan Pak? Monggo nanti bisa, kalau istilahnya kan ini monggo bisa ditukar saja, misalnya mau minta untuk saya yang mau minta untuk saya yang meng-assign atau nanti dari Bapak Ibu langsung bisa, monggo bisa keduanya. Bisa atau bisa, pokoknya saya oke dengan keduanya, salah satu atau kedua-duanya. Nanti misalnya saya assign, misalnya ini Pak Fajar dengan Bu Adila, Pak Ahmad Syafi'i dengan Bu Andrea, Bu Elsa dengan hilang. Bu Elsa dengan Bu Evangelia, Bu Ferry dengan Pak Iqbal, Bu Jumini dengan Bu Muflihatul, Pak Fajar tadi di atas ya ada. Pak Fajar tadi dengan Bu ya. Nah, sudah.
Pak Randy dengan Bu Ruli, Bu Sri Nirwana dengan Bu Sri Wahyuningsih, Bu Tri Mulia dengan kurang satu ya. Alvin mungkin Pak. Putri Mulia dengan Bu Umu Salamah, Bu Yuliana dengan Pak Alvin. Alvin Nanda belum hadir. Ini totalnya harusnya 17 atau 18 ya? Sebentar. Abdul, Pak. Sebentar, saya cek ya. Saya agak bingung ini karena kelasnya ada 3 yang ini tuh. Oh, ada 20 ya? Oke. Monggo mau saya assign atau dari Bapak Ibu menentukan dulu sebelum kita ngecek tadi yang punya Bu Adila. Oh ya, kalau mau acak, tolong dibantu untuk pembuatan lotrenya ya, pengacaknya ya. Nah, oke, sip. Monggo nanti bisa diacak biasanya seperti apa itu saja. Oke, tadi itu draftnya Bu Adila sudah disampaikan ya di awal, Bu Adila mengangkat mengenai analisis dan deskripsi ruang lingkup literasi sains gitu. Nah, kemudian di awal mulai masuk melalui revolusi industri, kemudian dihubungkan. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat, Bu Adila bisa ditunjukkan di screen lagi? Ya, Pak. Oke, ke bawah, ke paragraf pertama dan kedua. Nah, di sini coba Bapak Ibu lihat di sini. Kemarin saya sampaikan sebisa mungkin kalau kita ibaratkan paragraf 1 dan 2 itu adalah 2 ular ekor, maka sebisa mungkin ular kedua itu menggigit ekornya ular pertama. Saya maksudkan adalah ini seperti ini. Misalnya di sini disampaikan di paragraf pertama diakhiri dengan literasi sains menjadi salah satu fokus yang esensial dalam pendidikan sains. Kemudian di bawahnya sudah mulai masuk ke literasi sains. Oke, jadi di situ terus itu nanti akan mengalir. Karena kalau enggak nanti kalau tidak salah yang minggu kemarin ada yang saya komentari belum ada hubungan atau koneksi antara paragraf 1 dengan 2 atau 2 dengan 3 itu saya lupa punya siapa. Tapi itu sangat umum terjadi karena kita bukan penulis yang saya juga bukan penulis yang excellent istilahnya, maka kita masih belajar bersama untuk penulisan karya ilmiah. Gitu guys. Oke, monggo lanjut Bu Adila ke bawah. Terus, jadi OECD meng-highlight seperti ini, oke. Hasil survei PISA seperti ini, oke. Oke, kemudian salah satu untuk upaya peningkatan literasi dengan buku, oke. Turun, terus. Nah, ada masalah di situ, namun ada masalah itu. Oke. Ada masalah terkait dengan buku teks sains yang sangat banyak. Penelitian sebelumnya mendeskripsikan bla 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 bla, bla seperti ini ya. Oke. Berdasarkan kriteria yang diambil dari Science Textbook Rating System, terdapat instrumen penilaian kualitas yang menghasilkan buku sains BSE dan bla bla bla. Hal yang perlu diperbaiki ya ini mengenai instrumen penilaian. Berarti nanti Ibu akan melihat instrumen penilaian atau apa, Bu? Enggak, Pak. Itu sebagai gap-nya saja. Kalau yang penilaian ini tentang instrumennya buku BSE dan non BSE. Kalau saya itu nanti lebih ke seperti milik penelitian Adi Senjaya, Pak. Di sebelah saya mana? Yang ini. Yang sini. Kan saya menjelaskan ini dari instrumennya dulu, terus ini ada pengembangan instrumen. Nah, ini masuk yang di Adi Senjaya itu melakukan penelitian untuk mendeskripsikan ruang literasi sains. Oke, berarti coba ke bawah sedikit lagi. Oh, berarti ini belum dimunculkan apa? Oke, coba kalau ada pertanyaan seperti ini Bu Adila,
Apa yang membedakan penelitian Ibu dari penelitian yang lainnya? Nah, kalau penelitian yang lain itu, kalau yang milik Pak Adi Senjaya itu udah pasti buku biologi SMA, dan itu tuh bukunya itu tidak diketahui, soalnya di penelitian itu langsung buku X, Y, dan Z. Nah, sedangkan di saya itu 2 bab itu tiap semester, jadi kan ada semester 1 sama semester 2. Nah, saya bandingkan seperti itu, Pak. Ditambah lagi kan untuk masa pandemi ini, halo, suara saya masuk? Iya. Oke. Untuk masa pandemi ini kan rata-rata pada pakai modul juga kan, Pak. Dan saya lihat juga ada beberapa buku yang benar-benar mungkin sedikit keterkaitannya dengan modul yang diberikan, masuk dengan dan lembar soal yang diberikan, seperti itu, Pak. Sudah disampaikan di situ belum? Nah, itu masih kurangnya, Pak. Oke. Jadi nanti tolong disampaikan Nanti di situ saya ya. masukkan lagi. Bapak Ibu nanti kalau istilahnya kemarin sesek juga ternyata pakai masker terus. Oke, mohon maaf. Saya tak bernapas dulu. Mau pakai masker itu ternyata lemes juga lama-lama. Iya, Pak. Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti ingin mengangkat gap dalam penelitian Bapak Ibu, salah satu caranya adalah tadi kan meng-highlight penelitian sebelumnya seperti apa. Oke. Misalnya tadi punya Bu Elsa kan juga saya minta untuk penelitian sebelumnya seperti apa. Dari penelitian itu ternyata bagus-bagus, tapi ada kekurangannya. Nah, itu kekurangan itulah yang akan Bapak Ibu address, yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai gap yang akan membuat perbedaan penelitian Bapak Ibu dengan penelitian yang lainnya, yang akan membuat perbedaan tulisan Bapak Ibu dengan tulisan yang lainnya. Karena itulah yang nanti akan memperkaya hasanah keilmuan atau istilahnya improving atau developing the theories itu. Nah, nanti itu harus muncul nih Bapak Ibu. Sebisa mungkin itu muncul, entah caranya dengan meng-highlight dulu belum ada, sekarang perlu diadakan, atau dulu sudah ada tapi bolong, maka saya akan menambalnya, atau misalnya dulu ada inkonsistensi, maka penyebab inkonsistensi itu sebenarnya apa, itu kan macam-macam. Kemarin kalau tidak salah sudah saya berikan website, salah satu websitenya ya, yang Academic Flashbang itu sudah kan? Saya berikan belum contoh Academic Flashbang itu? Belum sepertinya Pak. Belum Pak. Oh, saya belum. Saya coba tunjukkan ya. Ini by the way siapa? Bu Andrea tadi ada Pak Abdul Rahim muncul ya? Belum kelihatan Pak. Belum kelihatan. Belum ya. Enggak hadir. Bu Duroto Nafisah belum ada ya. Bu Adila, Bu Siwahi Ningsih, Bu Evangelia, Bu Sunirwana. Pak Iqbal tadi ada belum ya? Belum kayaknya. Sudah ada Pak Iqbal. Sudah. Bu Salamah, Pak Fajar, Bu Elsa, Bu Trimulya, Bu Ita, Rahmat Syafi'i, Bu Olga, Bu Jumini, Pak Moh Aswar sudah ada? Itu yang meninggal dunia, Pak. Oh iya ya. Mohon maaf karena di sistem itu belum terlihat. Pak Alvin tadi belum ada ya? Mbak Duroto Nafisah sudah ada, Pak. Oke. Ya, Bu Ruli tadi ada. Oke. Sebentar, ini sudah selesai. Oh, Pak Abdul Rahim baru saja masuk. Sebentar saya revisi dulu. Tadi ada Pak Abdul Rahim. PKI. Aku juga dapat B+. Oke. Nah, ini akan saya coba tunjukkan ke Bapak Ibu terkait dengan contoh sebuah website yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika nanti Bapak Ibu mau menulis sesuatu ya.
Sebentar. Terlihat naskah saya? Pak. Terlihat screen saya ya? Iya, terlihat. Oke, nah ini Bapak Ibu. Websitenya adalah Academic Phrase Bank, ini dari University of Manchester. Ini cukup bagus Bapak Ibu, dan ini kalau Bapak Ibu menulis dalam bahasa Inggris, nanti ini tidak dianggap sebagai plagiasi, karena ini fase standar untuk akademik. Di sini sebenarnya Bapak Ibu bisa gunakan untuk menulis mulai dari bagaimana memperkenalkan tema Bapak Ibu, bagaimana mengacu pada referensi, bagaimana mendeskripsikan metode, bagaimana menyampaikan hasil, mendiskusikan hasil, sampai bagaimana menulis kesimpulan. Nah, untuk memperkenalkan introducing quote sendiri kan Bapak Ibu, misalnya tadi saya minta untuk misalnya menyampaikan betapa pentingnya itu tadi, misalnya saya nggak lupa tadi, misalnya kasus yang salah satu contoh adalah pentingnya pembelajaran online di masa COVID ini, kan nanti bisa ada disampaikan seperti itu. Kemudian saya minta Bapak Ibu untuk menyampaikan kekurangan penelitian sebelumnya. Misalnya, meskipun sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan academic stress, belum ada penelitian terkait dengan academic stress yang meneliti tentang academic stress di masa pandemi. Misalnya itu kan terkait dengan pembelajaran online. Ini bisa disampaikan seperti itu. Tadi punya Bu Elsa misalnya. Oke. Atau misalnya ada gap di sini. Ya, masih sangat sedikit yang diketahui terkait dengan tadi misalnya yang disampaikan oleh Bu Adila. Apa kekurangannya bisa dituliskan dengan cukup. Tapi ini yang contoh dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu bisa mengadopsinya ke dalam bahasa Indonesia untuk membuat tulisan Bapak Ibu lebih terkesan bahasa Inggris. Apalagi kalau nanti nulisnya dalam bahasa Inggris, ini sudah sangat-sangat akademis. Jadi induknya ada di Academic Phrase Bank. Begitu Bapak Ibu. Monggo, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo Mbak Andrea. Ya, Mbak Andrea. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya, tadi melihat milik Mbak yang sebelumnya ini presentasi, itu kan ada referensi tahun di bawah tahun 2010. Nah, ini saya tanyakan, untuk di introduction yang kita buat saat ini, itu mungkin referensinya itu berapa tahun ya, Pak? Beberapa tahun ke belakang begitu, supaya itu relevan atau tidak permasalahannya dengan yang akan kita angkat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Andrea Vicky. Jadi biasanya kalau untuk data dalam bidang ilmu sosial itu biasanya kita yang masih dianggap update itu kan data 5 tahun terakhir. Tapi kalau untuk referensi itu tinggal referensi itu kalau orang Jawa bilang referensi babon atau bukan. Nah, kalau itu referensi babon, misalnya dalam dunia, saya kurang tahu, misalnya di bidangnya Mbak Andrea Vicky, kalau tidak salah kemarin ekonomi atau apa ya, saya lupa. Pendidikan fisika, Pak. Nah, misalnya di fisika itu kan mungkin ada teori yang mendasar ya, misalnya hukum Boyle atau hukum gas atau siapa, saya lupa nama-nama itu kan, buku-bukunya kan biasanya yang memang buku-buku babon itu, maka kita boleh menggunakan itu. Tapi kalau yang data kita disarankan untuk menggunakan data 5 tahun terakhir. Kemudian karena itu nanti nyambung juga ke tesis Bapak Ibu. Jadi di tesis Bapak Ibu mungkin saya pernah menyampaikan di kelas ini, tesis Bapak Ibu itu nanti kalau Bapak Ibu memiliki satu variabel, itu tiap variabel harus didukung atau referensinya itu ada 5 artikel dari jurnal internasional yang terbaru, itu sekitar 8 tahun atau berapa tahun terakhir, dan 10 buku internasional berbahasa Inggris. Sebisa mungkin yang update.
Nah, kalau 2 buah variabel, berarti nanti 10 artikel internasional dari jurnal internasional yang update, 20 buku. Kalau 5 variabel berarti bisa dikalikan, 25 artikel, 50 buku. Seperti itu. Nah, itu nanti ya bisa. Jadi jangan banyak-banyak variabelnya. Kalau 20 variabel bisa bayangin nanti isi tesisnya nanti hanya halaman referensi dulunya nanti. Gitu nggih. Jadi bisa memang kita agak kaku tapi juga bisa fleksibel di dalam hal referensi Mbak Andrea Vicky, karena itu tadi kalau memang dia buku yang dianggap paling bagus, misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada bukunya dalam pendidikan pengajaran bahasa Inggris itu ada bukunya Noonan atau misalnya bukunya Halliday, itu kan buku-buku lama, maka dia masih dianggap bagus sampai saat ini. Karena dia istilahnya teori babon, belum ada ahli lain yang ahli lain di bidang itu. Ini Mbak Sri Wahyuningsih kayaknya di Mujahidin ini ya. Di lantai 2 Mujahidin ini sepertinya. Iya, Pak. Oke, ya. Monggo yang lain Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan dulu sebelum yang lain presentasi. Ini kangen-kangenan sama kampus, Pak. Oh iya, tapi sudah mulai rame kampusnya. Iya. Namanya di jamaah di masjid pun sudah dirapatkan lagi, nggak renggang kayak yang lalu, masih renggang. Ini sudah dirapatkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Agak was-was juga sebenarnya. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita lanjutkan dengan siapa? Yang belum? Ayo dicoba supaya dapat feedback, supaya bisa diperbaiki, besok hasilnya bagus. Karena betul-betul sayang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah membaca banyak, menulis banyak, kok tidak dipresentasikan, tidak mendapatkan feedback baik dari teman-teman yang ada di sini ataupun dari saya, sayang. Monggo. Kemarin Bu Olga kayaknya sudah mengirim, tapi saya minta untuk dipresentasikan di sini lagi ya Bu Olga ya. Kalau belum ada, monggo bisa Bu Olga sambil menunggu yang lain. Baik Pak. Ya. Izin share screen Pak. Ya. Sudah bisa terlihat ya Pak? Baru mau mulai. Jadi yang saya ambil adalah tentang etnomatematika dalam permainan tradisional masyarakat Flores Timur. Di paragraf yang pertama, saya menjelaskan secara umum tentang kekayaan budaya. Salah satunya adalah permainan tradisional. Yang kemarin dikasih feedback sama Pak Nur, itu untuk menambahkan referensi. Jadi saya tambahkan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung tentang permainan tradisional yang mulai menurun animonya. Ini di paragraf yang ketiga. Ya. Kemudian saya juga menambahkan manfaat-manfaat permainan tradisional
disertai dengan dukungan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian pada bagian yang terakhir, saya menjelaskan tentang tujuan penelitian ini. Yang kemarin Pak Nur minta untuk supaya lebih detailnya. Oke, Bu. Jadi dalam penelitian ini, saya melakukan analisis etnomatematika di dalam permainan tradisional masyarakat Flores Timur, sehingga dapat digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran matematika pada sekolah dasar. Nah, penelitian dilakukan dengan cara mengkaji atau mengaitkan jenis permainan tradisional masyarakat Flores Timur dengan materi matematika pada sekolah dasar. Hasil akhir yang ingin saya peroleh nanti berupa perangkat pembelajaran, RPP, dan LKS-nya, Pak. Oke, ya. Kalau di sini yang membedakan dari penelitian sebelumnya apa, Bu Yuliana? Karena kan permainan tradisional ini mungkin sudah diteliti sebelumnya, masing-masing daerah punya jenis permainan yang berbeda, atau mungkin ada kesamaan permainan tetapi dengan nama yang berbeda juga, dengan aturan permainan yang berbeda. Gitu, Pak. Berarti yang di tempat lain, di daerah lain sudah Kemudian ada. kebanyakan, iya. Terus kebanyakan yang saya lihat itu hanya berupa menganalisis saja, Pak. Belum ada pengembangan. Iya. Pengembangan maksudnya apa, Bu? Maksudnya, misalnya cuma mengaitkan, jenis permainan ini, materi dalam matematikanya misalnya tentang geometri atau bilangan. Ya, seperti itu, Pak. Masih kurang yang mengembangkan berupa RPP, LKS, gitu, Pak. Yang melibatkan permainan tradisional. Berarti selain sekedar melihat bahwa ini terkait dengan kemampuan tertentu, Bu Olga rencananya membuat perangkat pembelajarannya sekalian itu ya? Iya, Pak. Oke. Nanya begitu, Pak. Atau mungkin berhenti di situ tadi aja dulu, Bu, tidak perlu menyusun perangkatnya, berhenti di analisisnya, hanya yang coba Ibu pastikan bahwa ini yang Ibu lakukan itu berbeda. Misalnya tadi dari daerahnya saja sudah jelas berbeda ya. Iya. Kemudian dari yang kedua misalnya apakah ini memungkinkan ya, Bu ya? Kalau yang lain itu sudah menemukan geometri, kemudian bangun, kemudian saya kurang tahu istilahnya, tapi yang beberapa materi lain itu belum ditemukan. Nah, Ibu mencoba untuk mengaitkan itu dengan permainan tradisional yang ada di Flores itu, kira-kira bisa nggak ke situ, Bu? Iya, Pak. Nanti saya coba untuk lihat lagi, Pak. Kira-kira permainan apa yang dari Flores Timur yang belum dikaitkan sama pelajaran atau materi matematika, Pak. Secara umum yang sudah ada materi apa saja, Bu, yang biasanya ditemukan? Permainan apa ya, Pak? Engklek ya, kalau di Jawa itu perhitungan. Engklek bangun datar, kalau nggak salah, Pak. Iya, bangun datar juga, iya. Iya, Pak. Oke, atau mungkin kayak gobak sodor. Kemudian gasing. Gasing itu sama bangun ruang. Congklak juga, perhitungan. Oke, nah itu kan nanti mungkin Ibu bisa yang itu tadi menyampaikan bahwa ada permainan yang ada di Flores itu yang memang belum di-cover oleh beberapa penelitian yang sebelumnya, dan itu memang belum ada ya, Bu, yang meneliti di Flores ya, Bu ya, permainan tradisional. Belum ditemukan, Pak. Oke, nah itu paling tidak itu sudah salah satu nilai plus. Oke. Terima kasih Bu Yuliana. Mungkin nanti yang perlu ditambahkan adalah untuk referensinya, nggih. Karena kan sangat umum kalau ketika kita biasanya kita awal itu belum memikirkan tentang referensi, nanti baru dicari referensinya belakangan, tidak masalah.
Ya saya kalau nulis pun ya bolong-bolong referensinya, kemudian nanti dicari ini yang dikaitkan dengan Baik, mana. Pak. Ya. Dan sebisa mungkin nanti misalnya ini sudah ada 2017 ya. 95 2017. Oke. Terima kasih Bu Olga. Monggo yang lain nih, kok belum ada yang mau tampil ini? Mungkin saya dulu, Pak. Ya, monggo Bu Jumini. Sudah dirubah belum Bu tadi yang feedback saya, Bu? Belum, Pak, karena baru tadi pagi saya baca. Oke. Boleh saya share screen sekarang, Pak? Nggih? Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah blueprint introduction yang kemarin saya buat, dan terus terang untuk penemuan ide ini saya cukup terlambat karena baru menemukan ide itu kemarin siang, dan langsung saya tulis, mengalir saja sampai sore, dan sempat bertanya juga ke Bu Ita. Alhamdulillah diberi masukan-masukan yang sangat bagus. Kemudian malam saya selesaikan, baru saya kirim. Nah, kelemahannya di sini adalah saya itu literasi untuk antusiasme guru ini masih sangat kurang, atau mungkin bahkan belum sama sekali, hanya baru melihat-lihat judul seperti itu, belum saya buka. Dan kemarin feedback dari Pak Nur, perlu dukungan referensi yang lebih banyak. Itu memang saya akui saya belum memiliki referensi yang cukup. Kemudian di bagian judul ini, saya juga ingin bertanya ke Pak Nur, referensi yang dimaksud di sini itu apakah juga meliputi saya membuat judulnya ini, apakah kurang menarik atau bagaimana, nggak Pak? Nanti kalau untuk judul kita bisa di belakang nggak apa-apa Bu. Yang penting background-nya ya, Pak. dulu nanti bisa dibuat istilahnya, kalau bisa dibuat ear catching istilahnya, nanti di bagian belakang saja nggak apa-apa. Oke. Baik, ide ini saya temukan baru kemarin siang, karena kebetulan komunitas saya sedang mengadakan webinar. Itu baru beberapa jam poster itu disebar, itu sudah 500 guru yang mendaftar. Dari situ kemudian saya muncul ide untuk mengukur antusiasme guru dalam mengikuti diklat daring selama pandemi ini. Latar belakang yang pertama, itu adalah pandemi COVID, sama seperti tadi Mbak Elsa ya. Kemudian dari pandemi COVID ini tuntutannya terhadap pendidikan kan banyak sekali, termasuk beralih moda dari tatap muka harus beralih ke jarak jauh atau PJJ. Nah, guru terutama itu juga dituntut untuk segera beradaptasi dengan PJJ ini, terutama di bagian penguasaan IT, kemudian pengelolaan model pembelajaran, evaluasi, dan sebagainya. Di lain pihak, untuk penyelenggara diklat, itu juga sudah mulai melakukan perkenalan terhadap diklat jarak jauh, itu tercatat sejak Maret, tapi ini pun saya juga harus mencari sumber pendukung atau sumber data yang akurat nih Pak. Kemudian webinar ini untuk akses ke sana itu guru relatif mudah, karena tidak perlu datang kemudian mendaftar dengan syarat-syarat tertentu, tapi cukup dengan link registrasi. Dengan begitu aksesnya akan jauh lebih cepat dan mudah. Akan tetapi antusiasme guru ini juga berbeda-beda. Nah, yang ingin saya ukur itu adalah antusiasme guru untuk pelatihan atau diklat daring ini dengan tujuan untuk memetakan kebutuhan atau pengembangan diklat baik oleh penyelenggara maupun pemangku kebijakan pendidikan. Nah, untuk feedback untuk bagian ini itu adalah gap penelitian yang terdahulu itu belum ada, kemudian yang perlu dikembangkan dari yang dahulu, sehingga penting untuk dilakukan saat ini itu apa, itu belum ada. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jumini. Jadi ini yang draft yang kemarin saya komentar, tadi atau kemarin saya lupa, yang saya komentari.
tadi pagi ya, karena itu biasanya kalau tidur ngantukan, jadi saya tidur jam 9 itu sudah tidur. Saya biasanya mengerjakan memberikan feedback pagi itu biasanya nyaman. Mohon maaf. Jadi itu ya Bu Jumini ya. Hanya nanti selain ini nanti Bu yang perlu Ibu pikirkan adalah bagaimana kira-kira akan ngukurnya nanti Bu. Sudah terbayang belum? Kalau ini penelitian nantinya ya. Sudah ada angan-angan sih Pak. Yang pertama nanti saya akan mengambil data dari para penyelenggara diklat yang meliputi persentase pemenuhan kuota, kemudian persentase kehadiran selama masa diklat, kemudian persentase pengumpulan tugas dan sebagainya. Tapi ya, ini kan Ibu mengukur antusiasme gitu ya. Iya. Selain dari data, saya nanti juga akan menyebarkan angket antusiasme dengan skala situasional, Pak. Ada referensi untuk angketnya? Sudah ada ya? Kemarin kebetulan itu pas mata kuliah konstruksi instrumen diperkenalkan beberapa macam skala, kemudian saya memikirkan bahwa mungkin yang ini paling cocok itu dengan skala situasional. Misalkan guru ketika dihadapkan pada kondisi ini, maka apa yang akan dia lakukan seperti itu. Tapi saya ini juga masih bimbang, Pak, apakah ruang lingkup subjek penelitian saya itu harus dibatasi mungkin satu kabupaten atau provinsi atau bagaimana? Mungkin dari Pak. Yeah. Biasanya gini ya, Bu, ya, yang pertama tadi mohon dipastikan nanti sebisa mungkin Ibu tidak membuat instrumen baru ya Bu, karena kalau membuat instrumen baru berarti Ibu harus memvalidasinya dulu nanti. Oh iya. Berarti bisa adaptasi ya Pak? Adaptasi saja mending yang pertama. Oh, iya. Kemudian yang kedua mengenai lingkup itu sangat tergantung nanti dari jadi Bapak Ibu. Saya pernah mengikuti kayak workshop kayak itu. Nah di situ disampaikan bahwa ruang lingkup penelitian Bapak Ibu atau tulisan Bapak Ibu itu nanti akan terkait erat dengan tujuan kualitas jurnal Bapak Ibu. Maksud saya seperti ini. Ketika Bapak Ibu menginginkan untuk publikasi di jurnal nasional, maka ruang lingkupnya ya minimal provinsi atau nasional. Ketika Bapak Ibu menginginkan Q4 misalnya, ya udah nasional enggak apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu masuk ke Q1 itu harus internasional, jadi umum. Tidak setting per daerah atau setting per wilayah atau setting per negara itu tidak. Tapi di worldwide istilahnya sedunia atau ini diakui seperti itu. Jadi memang ada leveling seperti itu. Nah ini kalau seperti ini Ibu mungkin nanti bisa mengambil dari sebentar ini ada yang masuk dari wilayah misalnya provinsi atau apa. Tapi kalau karena ini penulisannya nanti terkait dengan tujuan Ibu, Bu Jumini kira-kira mau aiming jurnal nasional atau jurnal misalnya Sinta, kan Sinta ada Sinta beberapa ya, 2, 3, 4 atau seperti apa? Saya masih belum bisa mengukur kemampuan saya, Pak. Apakah saya masih awam? Minimal Sinta 2, Pak ya? Minimal Sinta 2 itu nasional ya, Pak? Untuk pasca itu ya Sinta 2. Nanti provinsi atau nasional bisa, Bu. Maksud saya untuk Sinta 2 itu maksudnya jurnal nasional ya, Pak? Iya, jurnal nasional. Bahkan kadang ada yang mau menerima misalnya kabupaten pun boleh. Oh gitu ya? Iya. Berarti mungkin nanti saya bisa mencari referensi untuk instrumen antusiasme itu adaptasi dari luar gitu Pak. Apakah tapi tetap harus disesuaikan ya Pak ya? Gimana Bu? Jika saya mengadaptasi instrumen antusiasme dari luar atau dari penelitian siapa, itu tetap harus disesuaikan dengan sifat dari penelitian saya ini, nggih? Iya. Jadi nanti kadang misalnya itu ya karena kita kan hanya adopsi atau adaptasi ya, maka kita ya mau tidak mau harus melihat itu karakter daerah kita atau seperti apa, itu kadang perlu dipertimbangkan juga. Iya Pak. Berarti nanti pemilihan respondennya juga, misalkan saya batasi di DIY, guru-guru di DIY
purposive random sampling ya Pak? Misalkan saya ada proporsi guru SD, SMP, SMA, tapi pemilihan di dalamnya random gitu ya? Oke. Sebisa mungkin, karena kalau survei itu biasanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang mewakili banyak hal, maka itu perlu sebisa mungkin random misalnya. Mereka mintanya random. Oke. Kalau data yang misalkan saya menggali data juga dari penyelenggara itu posisinya juga sama pentingnya dengan angket ini atau bagaimana Pak? Maksudnya gimana Bu, penyelenggara? Angan-angan saya itu selain melalui angket, tapi saya juga mengambil data itu misalkan dari P4TK Matematika itu kan juga sering mengadakan diklat. Dari situ nanti saya mencari laporan-laporan pelaksanaan diklat daring itu di antara kuota sekian guru itu apakah sudah terpenuhi. Kalau misalkan terpenuhi itu dalam berapa jangka waktu langsung terpenuhi atau bagaimana, kemudian berapa persen dari peserta itu yang full masuk dan mengerjakan tugas. Itu nanti jadi gini Bapak Ibu, mungkin sebelum ke jawaban Bu Jumini tadi, begini, ketika Bapak Ibu itu nanti mau publikasi ke jurnal baik nasional ataupun internasional, biasanya ada dua hal yang menjadi pertimbangan editor dan reviewer jurnal. Yang pertama adalah kedalaman ilmu atau kedalaman analisis ketika itu sebuah penelitian kualitatif. Tapi ketika itu adalah sebuah penelitian kuantitatif, maka yang menjadi pertimbangan utama adalah biasanya itu kekompleksan jenis analisis. Bapak Ibu PEP biasanya nanti akan tahu derajat analisis yang simpel sampai kompleks itu seperti apa, karena di PEP banyak dipelajari tentang analisis data. Nah, ketika Bu Jumini nanti menyajikan data yang sangat deskriptif, itu nanti akan susah menembus ke jurnalnya, nanti akan susah. Maksud saya seperti ini, Bapak Ibu kan kalau memang tujuannya hanya untuk submit tidak masalah, tapi kalau tujuannya untuk bisa dipublikasikan, nanti sebisa mungkin Bapak Ibu lebih lebih struggle lagi atau lebih diperdalam lagi, karena ketika nanti sekedar deskriptif itu tidak banyak jurnal yang mau menerima tujuan ini. Misalnya frekuensi berapa yang antusiasme, kemudian berapa yang berangkat, dari yang diundang sekian yang diundang itu siapa yang tidak berangkat, itu itu mohon maaf sangat deskriptif ya. Tapi ketika misalnya dicari seperti ini, antusiasme itu ada 6 dimensi. Nah, dari 6 dimensi itu bagaimana ke 6 dimensi itu saling terkait. Nah, itu kan sudah menggunakan misalnya analisis jalur atau analisis yang lebih tinggi, regresi misalnya. Itu bisa. Gitu Bu Jumini? Iya Pak. Ya, terima kasih Bu Jumini. Monggo Bapak Ibu yang lain. Terutama yang kemarin belum, silakan. Ini saya stop screen ya? Stop share ya Pak? Iya. Izin bertanya Pak. Iya, monggo. Kan kemarin saya yang saya ajukan ke Bapak itu tuh setelah saya masuk ke sekolah, kan kemarin saya sekilas observasi langsung ke sekolah. Itu ternyata kan saya awalnya itu COVID yang tidak bertatap muka Pak, tapi ternyata setelah sampai sana itu udah kayak normal gitu loh Pak. Jadi di daerah mana Bu? Di Jogja sih Pak, tapi ya memang pakai protokol COVID, tapi udah ya biasanya begitu Pak. Maksudnya sebelum-sebelumnya juga prosesnya begitu, nggak kayak yang seperti saya deskripsikan di awal kalau COVID itu mengalami kendala ini. Nggak gitu Pak. Terus baiknya saya gimana ya Pak ya? Kemarin tentang apa ya Bu Duroten, saya agak lupa. Coba disampaikan lagi Bu ya. Iya. Ini saya screen ya Pak ya? Ya, share screen monggo. Sudah terlihat Pak? Ya. Jadi kan kemarin saya itu mau kajian proses KBM mata pelajaran di jurusan Geomatika di masa pandemi COVID-19. Tapi setelah saya kemarin ke SMK,
itu ternyata mereka sudah prakteknya itu sudah di sekolah Pak, karena memang kalau geomatika itu tidak bisa dilakukan di rumah Pak, karena kan pakainya alat dan alatnya itu bukan alat yang murah yang bisa dipakai, ya bisa dipinjam-pinjamkan begitu saja Pak. Terus setelah saya sampai sana, itu ternyata proses pembelajarannya itu ya kurang lebih mirip-mirip seperti sebelum COVID itu Pak, cuma memang dibatasi di bagian siswanya itu ada kloternya gitu loh Pak, ada yang datang kloter pagi, kloter siang, kloter sore. Jadi bergantian, nanti berapa siswa, 10 siswa masuk, nanti 10 siswa masuk, bergantian gitu Pak. Cuma perbedaannya di situ sama, ya memang protokol tetap dijalankan. Dan siswanya juga sudah pada mandiri Pak, jadi guru-gurunya itu bilangnya kayak ya nggak terlalu terkendala gitu Pak. Padahal kemarin settingnya masih murni online gitu ya Bu ya? Iya, iya. Gimana ya berarti? Karena kalau dijawab ini kajian proses KBM di telematika apa geomatika di masa pandemi, nanti jawabannya hampir sama dengan non pandemi gitu. Iya, iya. Tidak ada perbedaan. Gitu Pak. Jadi, kemungkinan ganti aja kali ya Pak. Kemungkinannya bisanya seperti itu Bu, kecuali misalnya memaksa untuk dipaksa untuk online, tapi kan tidak mungkin tadi yang Bu bisa sampaikan ya. Baik Pak. Mungkin cari yang lain yang benar-benar bisa diakses dan istilahnya datanya itu seperti itu Bu. Karena kalau seperti ini Bu berarti mau tidak mau harus ganti karena rencananya sudah berbeda dari yang ada di lapangan. Istilahnya rencananya mau online tapi di sana ternyata nggak online. Nanti Ibu tetap tidak bisa mengambil data. Walaupun mini data di situ tidak bisa. Itu ya. Masukin Pak. Terima kasih Pak. Ya, monggo Mbak Sri Wahyuningsih. Saya sama Mbak Duratun itu pembimbingnya sama Pak Suji. Nah, kemarin kan saya ikut penelitiannya Pak Suji. 2 minggu yang lalu kami ke 5 SMK, 5 atau 6 ya, di Sayegan, kemudian SMK Negeri 2 Yogyakarta, SMK Negeri 3, SMK Negeri 2 Depok, SMK Negeri Pengasih, SMK Negeri Wonosari. Nah, mungkin Mbak Duratun bisa konsultasi dengan Prof. Suji dari beberapa SMK itu yang mana yang memungkinkan untuk artikel ini gitu. Misalnya mau, tapi ada yang agak jauh sih gitu. Iya, jadi kemarin itu kan saya juga udah ke Prof. Suji Mbak. Jadi Prof. Suji itu menyarankan tentang hal ini. Tapi setelah saya kan kemarin observasi langsung ke lapangan dan ternyata memang pradugaan saya awal sama yang terjadi di lapangan itu tuh jadi nggak sinkron gitu Mbak. Makanya itu ini belum saya ajukan ke Prof. Suji lagi sih Mbak. Mungkin setelah ini akan saya konsultasikan lagi. Terima kasih Mbak Sri. Kan ada beberapa SMK. Tapi kan kemarin tuh saya rencanakan tentang tesis saya itu tuh mau ambil ke jurusan geomatika di SMK 2 Mbak. Jadi tentang pengembangan instrumen kayak gitu. Jadi itu rencananya biar sinkron antara publikasi sama tesis saya nanti tuh kayak ya nggak beda jauh gitu loh Mbak, dan kurang lebih nyerempet-nyerempet dan bisa lebih mudah untuk ya kayak kalau biar apa ya Mbak, ya gitulah Mbak. Jadi ya pengennya kayak gitu. Ya oke. Makasih Mbak Sri. Begitu Pak, saya tarik screen-nya ya Pak. Oke. Jadi seperti itu Nje. Memang apa? Kalau yang sudah kita rencanakan, tapi di lapangan tidak bisa, ya mau tidak mau, istilahnya kalau istilahnya anak zaman sekarang balik kanan gitu Bu, karena kecuali Ibu bisa menemukan di setting di tempat lain yang kondisinya memang sangat mirip dengan itu, bisa tadi yang disampaikan oleh Sri Wahyuningsih tadi kan seperti itu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, mending coba cari yang lebih visible itu. Misalnya, sebentar, sesak nafas juga lama. Oke, misalnya di SMK itu, saya kurang tahu ya, apakah misalnya literasi
sekarang kan ada gerakan literasi sekolah gitu ya. Misalnya evaluasi, misalnya Bu Duloto Nafisa kan sudah banyak mendapatkan materi tentang evaluasi program ya. Misalnya ngambil itu program evaluasi program di sekolah itu seperti apa, kemudian ditulis itu malah bisa. Oh, iya ya Pak. Itu lebih visible karena kan mereka pasti melaksanakan meskipun ini pandemi. Tapi saya kurang tahu juga ya apakah selama pandemi itu misalnya di program literasi sekolah masih dijalankan atau tidak, karena sampai saat ini saya mendengarnya masih dijalankan karena tapi itu kan yang mengatakan ke saya itu orang yang berkepentingan, maksudnya seseorang yang terlibat di GLS itu. Nah, kenyataan di sekolah kan saya kurang tahu dan dia mungkin membela diri atau seperti apa kan saya juga kurang tahu. Seperti itu nggih Bu Duloto Nafisa nggih. Iya Pak, terima kasih Pak. Nggih, sama-sama. Monggo, ada yang lain mungkin ada pertanyaan dulu. Tadi yang akan memimpin pembagian siapa ya? Pak Ahmad Syafi'i atau Pak Fajar atau Pak Iqbal tadi ya? Sepertinya di grup sudah muncul, Pak. Oh ya sudah. Oh maaf saya belum melihat. Cuma grupnya kelas, Pak, bukan grupnya mata kuliah. Saya cari kok nggak ada. Nah. Oke, monggo selanjutnya. Mau tanya sebentar, Pak. Monggo Pak Fajar. Kalau untuk pendahuluan itu idealnya itu berapa paragraf, Pak ya? Oke. Jadi kalau panduannya sebenarnya tidak ada batasan ya Pak ya, tapi itu sangat-sangat tergantung pada jurnal itu sendiri. Saya coba carikan ya. Jurnal CP misalnya, CP karena saya salah satu redaktur di situ, saya carikan author guideline dalam bahasa Indonesia. Oke, saya share screen ke Bapak Ibu. Nah, ini contoh panduan untuk Cakrawala Pendidikan, salah satu jurnal yang sudah Q3 atau Q3 kayaknya. Nah, ini Pak, terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat di tempat Bapak Ibu? Iya, terlihat Pak. Terlihat. Yeah. Oke, jadi di sini Pak pendahuluan itu sekitar 20% dari total kata. Rata-rata kalau sebuah artikel jurnal itu rata-rata yang bagus antara 5.000 sampai 8.000. Jarang yang mau menerima kurang dari 5.000 dan jarang ada yang mau menerima lebih dari 8.000. Itu ya yang pertama. Maka kalau 20% taruhlah Pak Fajar inginkan nulisnya totalnya nanti tengah-tengah 6.000 lah. Nah, 20% dari 6.000 itu kan berarti dia sekitar 1.200 kata. 1.200 kata itu kalau dibuat jadi sebuah halaman dengan spasi 2 ya ada sekitar mungkin 2,5 halaman Pak. Tapi 2,5 halaman itu sudah termasuk kajian teori loh Pak. Jadi sudah masuk kajian teori. Kemudian nanti di bagian metode, maka di sini pendahuluan langsung metode. Metode itu sekitar 10% ya, sekitar 600 kata. 600 kata itu kan satu halaman lebih sedikit. Kemudian yang paling banyak adalah hasil dan pembahasan, yakni 60%. Karena di sini pembahasan atau diskusi itu kan Bapak Ibu diminta, nanti akan dilihat kedalaman analisis Bapak Ibu atau diskusi itu dilihat dari bagaimana Bapak Ibu membandingkan hasil yang Bapak Ibu temukan di penelitian itu dengan hasil penelitian sebelumnya, apakah sejalan, bertentangan, atau saling seperti apa. Kemudian judgement Bapak Ibu, kenapa ini bisa sama, kenapa ini bisa berbeda. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya kurang tahu kalau di kelas ini mungkin sudah sangat paham dengan, sudah ahlinya penelitian semua ya, tapi di kelas yang satunya itu kemarin sempat ada pertanyaan. Sebentar. Sempat ada pertanyaan seperti ini, Pak, kalau saya meneliti, kemudian hipotesis saya itu harusnya ada kenaikan atau harusnya ada perbedaan. Tapi di hasil saya itu tidak ada perbedaan. Itu berarti saya harus ngulang penelitian saya ya, Pak.
Ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau kira-kira pertanyaannya seperti itu, jawaban Bapak Ibu apa kira-kira? Tidak perlu mengulang, Sejalan, tapi Mas. dibahas dengan Sejalan secara positif. Jadi sebuah penelitian itu kan tidak harus sesuai dengan hipotesis kita kalau itu sebuah penelitian kuantitatif ya. Nah, yang menjadi masalah adalah nanti bagaimana judgement kita di bagian diskusi itu, mengapa hasilnya bisa sama, mengapa hasilnya bisa bertentangan atau berbeda dari yang sudah ada. Nah, itu yang jauh lebih penting, karena itu yang dinamakan dengan diskusi. Jadi tidak hanya menyampaikan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, cukup bukan, tapi kenapa bisa sama? Oh, ternyata karena mungkin kondisi sampelnya juga mirip atau kondisi daerahnya mungkin juga mirip. Tapi kalau misalnya berbeda hasilnya dari yang penelitian sebelumnya atau bahkan tidak sesuai harapan di hipotesis, ya judgement Bapak Ibu seperti apa? Misalnya di situ ternyata sampelnya jumlahnya terlalu sedikit. Atau mungkin karena dulu dilaksanakan di era non-COVID, tapi sekarang saya melaksanakan di era COVID misalnya, itu kan settingnya bisa sangat berbeda. Dan itu bisa menjadi salah satu alasan Bapak Ibu, asal argumen atau pendapat Bapak Ibu itu didukung oleh teori atau referensi yang ada juga. Jadi misalnya, oh berbeda karena hasil saya berbeda dari yang sebelumnya, karena saat ini COVID. Oh, kemudian di belakangnya disampaikan, Adila juga pernah meneliti bahwa ketika kita menggunakan misalnya online itu hasilnya akan berbeda dari yang offline. Itu pendukungnya. Tadi pertanyaannya kok bisa ke situ? Tadi saya menanyakan apa ya Pak Fajar? Pak Fajar atau bukan tadi ya? Saya lupa. Ada kelas yang lain, Pak. Tadi oh iya. Saya nanya itu aja, apa namanya, idealnya paragraf itu berapa? Oh iya. Pada saat pendahuluan. Jadi penjelasannya terlalu panjang dan lebar ya. Kalau penjelasan jawabannya itu tadi ya Pak Fajar ya, prosentasenya rata-rata meskipun tak copot sajalah, nggak kuat nafasnya. Meskipun faktor U, mohon maaf. Meskipun tiap jurnal meminta Bapak Ibu untuk mungkin proporsinya tidak sama, tapi ancang-ancangnya adalah segitu. Karena itu rata-rata jurnal akan meminta seperti itu. Nah, kemudian itu tadi di bagian pembahasan harus dalam seperti itu. Nah, yang terakhir 10 atau sebentar tadi berapa persen ya? 10% atau 20%? 10% adalah simpulan dan daftar pustaka. Jadi jangan sampai nanti artikelnya 5.000 kata tapi daftar pustakanya 2.000 kata, jangan sampai ya Bapak Ibu. Karena artikel itu daftar pustaka dihitung masuk ke dalam artikel. Jadi daftar pustaka itu hitungannya 5.000 atau 6.000 kata itu termasuk daftar pustakanya. Gitu Pak Fajar? Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Monggo Bapak Ibu. Ya, monggo Bu Jumini. Tadi kan pada saat Bapak menjelaskan tentang tesis, jika satu variabel itu yang diteliti, maka minimal 5 artikel dari jurnal internasional, kemudian 10 buku berbahasa Inggris. Kalau untuk artikel sendiri, untuk submit artikel ini, ada batasan minimal tidak untuk referensi dan 10 bukunya itu dan bukunya itu? Enggak, kalau untuk artikel itu tidak ada Bu, tapi semakin banyak semakin bagus, karena dengan itu kita berarti bacanya juga banyak. Jadi sebenarnya kita itu di artikel kita itu ingin pamer tapi dalam hal akademis ya. Saya itu bacanya banyak. Dan ini pendukung bacaan saya. Bukti lah istilahnya, bukti bacaan saya banyak itu ini. Itu di bagian referensi. Tapi dipastikan juga ya Bapak Ibu, kadang itu yang terjadi itu seperti ini. Different referensi ada, tapi di bodinya enggak ada. Atau di body of the manuskrip atau tesis itu ada, different referensi enggak ada. Itu kan gampang sekali ngeceknya. Jangan sampai seperti itu, karena itu nanti bisa jadi sebuah kesalahan yang terdeteksi oleh editor atau reviewer. Ya, monggo lanjut Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Ya, monggo bisa Ningsih. Terkait dengan daftar pustaka tadi dibatasi tidak nggih? Misalnya kayak kemarin saya nggak bisa share sekarang. Contohnya yang kemarin di Mas Abdul itu kan, misalnya sebuah pendapat referensinya kan ada banyak gitu ya. Iya. Ya contohnya kemarin udah ada, jadi saya nggak share lagi.
itu nanti kan jadi banyak banget daftar pustakanya. Nah, itu jadi gimana Pak sebaiknya kalau seperti itu? Tidak apa-apa Bu, karena gini, yang paling penting adalah Bapak Ibu itu kan nanti teorinya hanya di bagian introduction saja kan. Kalau yang di discussion kan tidak akan mengulang tidak akan menambah teori, tapi hanya menggunakan referensi atau teori yang sudah ada di introduction. Maka mungkin saya pernah menyampaikan di kelas ini atau belum, saya lupa. Biasanya ketika nanti Bapak Ibu menuliskan sebuah tesis, kalau yang saya masih ingat sekali itu karena menulis tesis atau disertasi itu menyakitkan, jadi saya masih ingat ya, prosesnya berdarah-darah itu masih ingat. Itu biasanya chapter atau bab terakhir itu yang harus diselesaikan itu bukan bab 5, tapi bab 2. Mengapa? Karena ketika Bapak Ibu menyusun proposal, oke, fine ya, 1, 2, 3. Metode dilakukan, mendapatkan hasil. Hasil didiskusikan. Nah, ketika Bapak Ibu mendiskusikan hasil, semua referensi yang mendukung atau menolak hasil Bapak Ibu, sejalan atau tidak sejalan dengan hasil Bapak Ibu dan dukungan argumennya, itu referensinya harus ada di literature review. Harus ada semua di lit review. Nah, semua yang tidak ada di lit review sebisa mungkin tidak ada di discussion. Oke, dan semua yang tidak ada di discussion sebisa mungkin jangan dimasukkan di lit review. Maka kan bolak-balik hasil diskusi lit review, hasil diskusi lit review itu nambah, nanti terakhir nambahnya di bagian lit review. Saya masih ingat seperti itu. Jadi memang nanti jangan berpikiran, kok lit review saya nggak selesai-selesai. Ya memang, karena biasanya lit review itu bagian terakhir yang perlu diperbaiki. Karena lit review harus sangat hampir sama persis dengan bagian diskusi. Nanti Bapak Ibu lihat saja di website yang tadi saya share ke Bapak Ibu. Bagian diskusi itu seperti apa bisa dilihat di situ. Jadi ada misalnya referensi pendukungnya, bagaimana mengatakan bahwa ini sejalan dengan referensi atau ini tidak sejalan dengan referensi, dan argumennya juga ada di situ. Mana yang menarik, mana yang tidak menarik dari penelitian ini. Menyampaikannya sangat manis di website itu tadi. Gitu aja Bapak Ibu. Mungkin kita bisa ada satu pertanyaan lagi. Tanya Pak, tadi ya, kalau literature review dengan diskusi misalnya jumlah referensinya sama, tapi kemudian misalnya kita membaca lebih banyak, tapi kita tidak hanya sebagai pendukung saja, tapi kita tidak pakai di literature review, bisa kita taruh di referensinya, di bibliografinya? Biasanya di bibliografi Bu, karena nature-nya antara referensi dengan bibliografi agak sedikit berbeda. Kalau bibliografi kan semua yang kita baca. Tapi kalau referensi kan yang mendukung, kata referensi kan dari istilahnya kata refer ya. Iya, kita refer itu kan mengacu ke situ, acuan kita. Tapi ini sangat debatable juga ya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan nggak perlu diskusi itu, ya sudah diskusi, referensi ya sebanyak mungkin diskusinya, nggak usah masuk semua, nggak apa-apa. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang saya yakini adalah ketika kita menyampaikan yang ada di referensi latar belakang, mohon maaf, yang ada di dalam lit review, maka dia sebisa mungkin ada di discussion. Karena kalau tidak ada terus buat apa? Ya kan, hasil kan harus dilingkan dengan itu. Maka akan banyak. Jangan sampai misalnya yang ada di yang ada di lit review itu 100 referensi, tapi di diskusi yang kepakai hanya 5. Itu kan aneh nanti. Kan harusnya 100 itu saling terhubung, maka nggak mungkin hanya 5. Paling tidak ya 80% ada kesamaan nanti di situ. Toh kalaupun sama, bisa kita sampaikan di diskusi kan biasanya nanti kita menyampaikan seperti ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, namun tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian judgement-nya seperti apa, itu kan semua bisa masuk di situ. Gitu Bapak Ibu. Oke. Gitu Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu.
sepertinya sudah tidak sabar mau bekerja untuk memperbaiki artikel supaya hari Rabu nilai bisa direview ya. Diingat-ingat nanti Pak Fajar tolong diingatkan teman-teman untuk hari Rabu saya mereview ya. Nah, nanti Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu istilahnya sudah paham dengan track changes ya. Ya. Track changes ataupun komen yang ada, track changes sama comment features yang ada di Microsoft Word, itu silakan Bapak Ibu gunakan. Supaya nanti kita, saya dan teman-teman Bapak Ibu yang diberikan feedback itu tahu. Nah, dari situ nanti nah minggu depan kita akan ambil random misalnya 5 atau berapa contoh sampel, kemudian disampaikan, oh ini artikelnya yang bagus seperti ini, atau ada kekurangan di bagian ini, nanti tolong disampaikan. Ini sekali lagi bukan untuk judgement ya Bapak Ibu, tapi untuk saling growing together istilahnya, saling tumbuh bersama, berkembang bersama. Begitu Bapak Ibu. Oke ya, kita sudah deal hari Selasa adalah deadline untuk revisi. Pastikan Bapak Ibu referensinya cukup di bagian introduction karena itu termasuk teori yang akan Bapak Ibu gunakan di bagian nanti istilahnya termasuk lit review. Kemudian hari Selasa selesai, hari Rabu silahkan disampaikan ke teman Bapak Ibu. Partnernya sudah ditunjukkan kalau tidak salah tadi Pak Fajar menyampaikan di grup WA grup kelas mungkin. Nah, silahkan dari situ nanti bisa saling melihat misalnya apakah ini terhubung atau tidak, atau kurang apa, atau terlalu berlebihan di bagian apa. Monggo nanti silahkan bisa dilihat di situ. Begitu ya Bapak Ibu. Baik Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kelas hari ini. Semoga yang sedikit ini belum ada 1,5 jam tapi kurang 7 menit. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu kita bersama mendapatkan tambahan ilmu. Begitu boleh diakhiri Bapak Ibu? Boleh Pak. Boleh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Sehat-sehat Bapak Ibu. Indah di tempat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat juga Pak. Ya, sehat-sehat Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya akhiri ya.